lalu orang-orang ditanya waktu itu siapa itu Yohanes Pembaptis, maka jawabannya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun untuk mewartakan kerajaan Allah yang akan datang. Biasanya rumusannya, formalnya seperti itu. Maka Yohanes Pembaptis sebagai anak Zakaria dan juga Elisabet mengambil cara hidup yang khas. Dia lalu tidak hidup layaknya masyarakat yang ada di kampung-kampung atau di desa-desa, tetapi dia itu hidup menyendiri di padang gurun. Dikatakan juga dalam kitab suci, makanannya itu belalang dan juga madu hutan. Pakaiannya itu tidak berasal terbuat dari kain, tetapi pakaiannya itu terbuat dari bulu unta. Itu hendak menunjukkan bahwa sekali lagi kehadiran Yesus itu memang sudah dipersiapkan, dan kehadirannya itu harus dinyatakan secara jelas bahwa dia utusan yang dikehendaki Allah, bahwa ia anak Allah. Maka Yohanes Pembaptis harus tampil lebih dulu, seperti yang dibilang Nabi Yesaya di Perjanjian Lama, bahwa Yohanes itulah suara yang berteriak-teriak di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Allah. Nah, ketika lalu Yesus datang kepada Yohanes, itu lalu dia mengatakan, inilah Mesias, anak domba Allah. Artinya dari pengakuan kata-kata Yohanes itu sendiri lalu kelihatan nampak bahwa Yesus itu adalah Mesias bagi Yohanes Pembaptis. Bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah mendapat wahyu dari Allah sendiri bahwa nanti ia yang kamu baptis, dan setelahnya langit terbuka, burung merpati turun sebagai bentuk Roh Kudus yang hadir kepada orang yang kamu baptis, itulah ia anak Allah. Artinya karya-karya Yesus secara publik, secara umum dikenal oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu dengan adanya pembaptisan Yohanes. Jadi tidak hanya sekedar pembaptisan biasa sama seperti orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, tetapi Yesus dengan itu memulai karyanya. Jadi lewat pembaptisan itu Tuhan Yesus dinyatakan sebagai anak Allah, dan dia mulai resmi hadir dalam karya publik mewartakan kerajaan Allah. Yesus kita ketahui dari awal itu tidak mempunyai dosa seperti manusia pada umumnya. Ketika lalu menjelma menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia dalam segala hal. Ketika proses inkarnasi, peristiwa Allah menjadi manusia dalam peristiwa Natal itu ya, itu sama seperti manusia, mempunyai badan fisik, mempunyai kebutuhan-kebutuhan sebagai manusia, kecuali dalam hal dosa. Jadi Yesus sedari lahir itu lalu tidak berdosa. Bahkan pada saat pembaptisan itu tidak berdosa. Kan menjadi berbeda ketika dia dibaptis, pembaptisan Yohanes ini padahal untuk orang-orang yang berdosa, kan menjadi berbeda. Dari relasinya yang dekat dengan Allah, kiranya dia tahu kapan, pada saat mana dia akan berjumpa dengan Yesus. Saat itu terjadi, kiranya Yohanes Pembaptis itu pastilah memahami bahwa orang yang di hadapannya inilah yang dinanti-nantikan. Itu yang terjadi, maka Yohanes bisa saat berhadapan langsung dengan Yesus mengatakan, aku tak layak, seharusnya aku yang engkau baptis. Nah, tetapi Tuhan Yesus justru sebaliknya, biarlah apa yang tertulis dalam kitab suci itu tergenapi. Maka makna pembaptisan Yesus yang kedua itu adalah bahwa Tuhan Yesus itu ingin ikut terlibat di dalam hidup manusia, terlebih di dalam pembaptisan Yohanes, di dalam pembaptisan atas dosa. Sekalipun dia tidak berdosa, tetapi Yesus terlibat dalam hidup manusia, bersolidar dalam hidup manusia yang berdosa, sehingga dia mau menerima baptisan dari Yohanes. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia,
dalam pada itu Yesus itu menunjukkan sisi kemanusiaannya untuk ikut serta di baptis. Dari argumen ini lalu berkembang pernyataan bahwa kegiatan Yesus dibaptis itu menunjukkan solidaritas Yesus kepada manusia. Jadi kata solidaritas Yesus dalam baptisan Yohanes ini menjadi penting. Tidak hanya sekedar baptis untuk bertobat, tetapi karena Tuhan Yesus tidak berdosa, maka dia bersolidar terhadap manusia yang berdosa dan ingin bertobat. Dan yang pesan yang kedua bagi kita yang sekarang ini adalah untuk bersolider. Walaupun Yesus itu sungguh Allah, tapi dia mau bersolider sama manusia, ya, meninggalkan tempatnya dan turun berjalan di antara Anda dan saya sebagai manusia yang taat kepada Allah. Jadi ketika lahir sebagai manusia, mengenakan kemanusiaannya, Yesus itu juga bersolider. It's a broken hallelujah. Hallelujah.